hutan itu sangat penting bagi kita. Kemudian hutan sawit kan hutan satu tanaman. Jadi tanaman lain, tumbuhan lain yang berguna habis. Mungkin 20-30 tahun akan sungai-sungai, sumur menjadi kering, tandus. Menjadi tandus. Itu yang ditakuti kita. Sehingga anak cucu kita masa depannya kemana? Media, televisi, dari radio, dari surat kabar. Kabar kita baca, kita dengar, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mencintai alam. Satu, pertama, jangan menjual tanah kita. Kemudian tanah kita harus dikelola dengan baik. Kemudian kita harus tetap memegang teguh budaya kita. Contohnya, yang kita menolak tambang dengan mencari usaha lain, terutama dengan budaya itu menarik para wisatawan supaya menjadi nilai tambah. Jadi kuliner, buah-buahan apa itu kami tanam supaya menarik wisatawan, juga anyam-anyaman, ukir-ukiran nanti akan kita terus tingkatkan sehingga tidak merusak hutan. Jadi kita ada hasil kita menolak sesuatu, tapi kita harus membawa jalan keluar untuk masa depan anak cucu kita sehingga mereka bisa juga sekolah atau kuliah. Pengaruh luar yang sangat menarik kan, mode pakaian, hasil-hasil teknologi seperti itu tadi, sehingga bisa menggiurkan jual tanah, beli mobil. Nah, itu yang sangat, karena mereka tidak mau ngumpul kerja kecil. Itu kalau terpikat oleh hidup orang sekarang yang ya seolah-olah barang baru menjadi hebat, menjadi tren kalau bahasa sekarang. Nah ini ya itu yang sulit dibendung kita. Makanan kita yang pokok kan nasi. Nah, nasi ini ada sayur, mayurnya juga. Desa Masenge 1 merupakan salah satu desa dari 6 desa di Kecamatan Upau dengan jumlah penduduk 1486 berdasarkan tahun 2019. Di antaranya 709 laki-laki dan 706 perempuan pada tahun 2018 dan 755 laki-laki dan 731 perempuan pada tahun 2019. Jumlah luas wilayah dari Desa Masenge 1 ialah 442 hektar yang terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan. Potensi persawahan di sini cukup luas, sekitar 10 hektar dari luas sawah yang ada. Untuk pola tanaman di sini juga sudah menggunakan disertifikasi, yaitu dengan tidak hanya satu tanaman. Di sela-sela padi, mereka juga menanam kacang, terong, pisang, bayam, dan juga sayur-sayuran lainnya. Jadi tanaman itu bisa dikelola mereka.
diselokan perairannya kurang. Ya kalau musim hujan di sini penuh dengan air dan irigasinya lancar. Jadi karena musim kemarau di sini kendalanya adalah air yang kurang. Untuk sistem jejar legowonya di sini sudah baik dan tidak rapat-rapat sesuai dengan potensi desa di sini karena luasnya kita sudah tahu 10 hektar. Jadi sangat bagus untuk para petani. Mayoritas pekerjaan di desa ini adalah berkebun, bertani, dan beternak. Adapun potensi di desa ini juga lengkap, di antaranya perkebunan tomat, perkebunan cabai, perkebunan karet, pertanian sawah, pendidikan mengajar dari TK, SD, SMP, dan SMA. Indonesia memiliki berbagai macam tanaman yang tumbuh subur. Salah satunya adalah serai wangi. Serai wangi yang merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri. Minyak serai wangi juga dikenal memiliki kandungan antiseptik, antimikroba, dan anti jamur. Sehingga selain dapat digunakan sebagai pengharum ruangan yang menenangkan, minyak ini juga dapat mengusir serangga seperti nyamuk, lalat, dan kecoa yang mengganggu. Minyak mengandung senyawa citronel sekitar 32-45%, granul 10-12%, citronel 11-15%, granul asetat 3-8%, citronella asetat 2-4%, dan sedikit mengandung sesquiterpen serta senyawa lainnya. Aromaterapi merupakan metode pengobatan melalui media bau-bauan yang berasal dari tanaman-tanaman tertentu. Aromaterapi sering digabungkan dengan praktik pengobatan alternatif serai wangi. Manfaat dari lilin aromaterapi tanaman serai yaitu yang pertama, sebagai anti nyamuk. Jadi salah satu kegunaan yaitu dapat mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua yaitu mengharum ruangan. Karena ini lilin aromaterapi, jadi namanya saja sudah aromaterapi ya. Ini berfungsi sebagai pengharum ruangan berbentuk lilin. Nah, dengan wangian yaitu tanaman serai. Tiga, aromaterapi ini dapat membuat Anda rileks. Misalnya, ya kita harus pulang kerja nih, lelah dan stres. Nah, lilin aromaterapi ini dapat membantu menenangkan pikiran Anda, membuat Anda rileks, apalagi di masa pandemi. Artis sebagian orang ya menjalani rutinitasnya di rumah masing-masing. Maka dari itu, ini adalah salah satu pengharum ruangan yang tepat karena alami, tidak mengandung bahan kimia apapun. Jadi sama sekali aman untuk kesehatan. Iya, lemongrass, candle, lilin aromaterapi, pohon merah. Di masa pandemi seperti yang kita alami saat ini, hampir sebagian orang berada di rumah. Karena kita harus mematuhi protokol, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga kesehatan agar sistem imun di tubuh kita terjaga. Maka dari itu, salah satu manfaat dari lilin ini berfungsi meningkatkan sistem imunitas tubuh. Dan mengapa saya membuat produk lilin aromaterapi? Karena tanaman serai ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menghancurkan radikal bebas dalam tubuh. Diharapkan masyarakat mampu menerima dan mampu mengaplikasikannya dengan